Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin mendemokan tentang final project kami, yaitu Wi-Fi Direct. Sebelumnya kami ingin perkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Zulaika Effendi, NRP 521410098. Dan saya Isnaini Romawati, NRP 5214100704. Baiklah, sebelumnya tentang Wi-Fi Direct sendiri. Wi-Fi Direct sendiri itu adalah sebuah aplikasi yang sudah ada di dalam OS Android. Nah, kemudian Wi-Fi Direct tersebut Bisa digunakan, tapi dalam hanya untuk satu Wi-Fi saja. Jadi kalau kita berbeda Wi-Fi, jadi kita tidak bisa menggunakan Wi-Fi Direct itu. ya, Wi-Fi Direct tersebut bisa buat transfer file. Nah, kami di sini selain ingin bisa membuatnya menjadi transfer file, kami ingin membuatnya menjadi sebuah Untuk chat. Ya, chat. Yaitu Fungsi dari chat itu kan kita biasanya untuk bertukar informasi, terus menambah teman atau menjalin hubungan dengan teman baru, maupun menemukan teman-teman kita yang lama. ya. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang algoritmanya. Ya, di sini adalah kan menggunakan Android, kan nama Androidnya itu Zulaika Nani Wi-Fi. Ini adalah macam-macam algoritmanya, yaitu ada chat, ada activity, tapi di sini kita akan menjelaskan bagian yang terpenting saja, yaitu chat message yang akan dijelaskan oleh Nani. Baiklah, di sini dalam chat message sendiri, yaitu kelasnya sudah jelas ya, yaitu kelas chat message yang bersifat publik. Kemudian di sana variabelnya terdapat string dan boolean, dan di sana kami menggunakan tiga konstruktor. Lalu di sana kami menggunakan metode getter setter yang nantinya akan dibuat untuk menampilkan dan membaca dan menampilkan hasil Codingan tersebut. Setelah metode getSet, kemudian kita beralih ke kelas lain, yaitu kelas enable Wi-Fi Direct Dialog. Di sana kita menggunakan import Android, kemudian di sana kelasnya enable Wi-Fi. Lalu kita menggunakan konstruktor lagi. Lalu di sana kita membuat metode public dialog on create dialog. Nah, di sini kita membuatnya set positive button. Di sini juga di dalam metode kita buat metode lagi. Jika ini kita buat, kalau ini positif, kalau ini negatif, maka keluarlah metode ini. Kemudian setelah itu ada lagi, nah ini sudah selesai untuk yang kelas enable Wi-Fi dialog. Kemudian beralih ke user. Yang pertama, di user ini kita akan menggunakan public user, yang mana variabelnya ada string. Kemudian di sini menggunakan public user dan ada konstruktornya, yaitu boolean. Di sini booleannya kita menggunakan if unitnya berbentuk null, yang mana null itu nilainya itu boleh tidak diisi. Tapi kalau nilainya not null, itu berarti nilainya harus diisi semua. Kemudian di sini menggunakan nn, kemudian di sini menggunakan equals ignore cache, this unique ID, kemudian IP address dan name. Kemudian kita beralih lagi ke file handler thread, yaitu yang mana terdapatnya string. Di sini stringnya 0 semua, yang mana stringnya ini boleh tidak diisi. Jadi kalau kita tidak mengisi misalnya nama username-nya tidak apa-apa. Kemudian
ada konstruktornya lagi di sini, yaitu menggunakan mROM ID, IS Reader untuk membaca, file name, content, dan handle. Yang mana try terdapat if untuk is reader dan else untuk output stringnya. Kemudian ada run, yang mana runnya itu untuk membaca file, untuk menulis file. Kemudian kita menggunakan try dan catch, yaitu ada interrupt exception. Kemudian ada lagi if untuk data write dan handle, yang mana datanya null dan is rider. Ya, di sini null, yang mana null kan sudah dijelaskan sebelumnya saya, yaitu datanya boleh tidak diisi. Kemudian ada lagi untuk konstruktor write to file, untuk mensinkronisasi data. Kemudian ada untuk membaca file, yang mana bisa dilihat ini metode-metode yang digunakan, yaitu metodenya ada metode buffer append. Di sini juga ada metode-metodenya bundle path boolean, dan path string. Kemudian kan saya run di sini ini hasilnya. Jadi detail tutorial pembuatan kami sudah dijelaskan tadinya kan. Ini dan hasilnya. Ini adalah kelebihan dari seminar punya kami. Kelebihannya di dalam aplikasi kami itu terdapat setting, di mana setting tersebut setting tersebut bisa mengganti nama. Kita klik, lalu kita ganti namanya. Lalu kita ganti nama, misalkan jadi Jule, lalu kita oke. Nanti di HP kita yang satunya nanti di device yang berhubungan yang dengan WiFi direct akan melihat device kita sebagai nama Jule. Gitu. Kemudian enable notification, dan kita juga membuat set refresh. Lalu setelah itu di sana juga terdapat exit aplikasi dan history chat. Ya, konsep dari aplikasi kami yaitu kan berbentuk chat. Jadi kita itu menggunakan chat, jadi kita bisa mengobrol dengan orang yang connect dengan satu WiFi dengan kita. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari kami. Selebihnya kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan mendemokan untuk final project yang Android yang tentang WiFi Direct, yang mana nama aplikasi untuk WiFi Direct saya itu namanya Sunan WiFi. Untuk menggunakan WiFi Direct ini kita harus menggunakan dalam satu WiFi yang sama. Saya menggunakan WiFi ROI di sini. Ini sambung sama kan untuk dua device, yaitu WiFi ROI, yang mana WiFi langsungnya ini ada di sini. Ini kan ada WiFi langsungnya. Kemudian kita sambungkan. Kita menunggu sampai ada kata terhubung. Nah, sudah terhubung kan? Kemudian kita buka aplikasi WiFi Direct itu. Nama aplikasinya tadi kan Sunan WiFi. Kita buka dua-duanya. Di sini
saya ingin mengechat Nani, yang mana Nani ada di sini dan Sulaika ada di sini. Ini. Kemudian saya how are you? How are you? Send. Nah, ini kan pesannya masuk, ada simbolnya ini. New message available. Kemudian saya buka how are you, kemudian saya tuliskan I'm fine. Dengan menggunakan emot. Fine. I'm fine. Sebentar, wifi directnya terputus. Menggunakan wifi langsung. Galaxy, sambung. Nah, kemudian terhubung. Jika terhubung, kita bisa menggunakan aplikasi wifi direct ini. Misalnya, hello Julie. Nah, di sini akan menerima pesan, yaitu tadi kan hello Julie, saya balas hai. Nah, terkirimkan. Ini adalah sekian dari hasil demo saya. Sekian, terima kasih.